Waalaikumsalam. Sehat Pak Are. Ya Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas itu Bapak Ustaz Nasrullah beserta jajaran pengurus lainnya, serta Bapak Ketua RW dan juga jajaran pengurus yang hormati, para sekalian, jamaah ta'lim malam Senin, warga perumahan Harapan Elok yang saya hormati, atau warga Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidz, para hujaj, para sekalian yang saya hormati, yang tidak sebut nama satu namun tidak mengira rasa takjim saya kepada bapak sekalian. Para bapak yang saya hormati, kita masih teringat baru beberapa hari yang lalu kita mengadakan upacara Hari Guru Nasional, tepatnya hari Jumat kemarin. Malam hari ini saya masih membahas tentang kita menghormati dengan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-ulama ini bisa dikatakan guru atau ustaz. Nah, al-ulama
warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus samai wa tastaghfiru lahumul khitan fil bahri iza matu iza yaumil qiyamah. Rawi Ibnu Najjar an Anas. Ulama itu pewaris Nabi, ahli langit atau para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka, untuk ulama, bila mana mereka atau ulama yaitu pulang ke rahmatullah atau wafat. Ini sampai hari kiamat ikan-ikan itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ulama. Begitu hebatnya, begitu mulianya ulama terhadap makhluk-makhluk Allah, terutama para malaikat memuliakan, dan juga ikan-ikan yang di laut ini memohon ampun untuk ulama. Makanya kalau ulama bisa dikatakan masabih, yaitu lampu-lampu yang menerangi di dunia ini. Dengan ulama, dunia ini akan terang karena cahaya-cahaya ilmu ulama yang menerangi dunia ini. Maka di saat ulama itu pulang ke rahmatullah, manusia mungkin ada yang sedih, ada yang tidak sedih. Manusia yang sedih itu berarti hatinya sudah lembut, hatinya lembut karena cinta kepada ulama. Mereka terasa gelisah di saat ulama itu pulang ke rahmatullah atau wafat. Tetapi ada orang yang tidak sedih dengan pulangnya ke rahmatullah ulama tersebut, berarti hati mereka masih keras karena mereka tidak cinta dengan ulama. Al ulama masabil ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Rawi Adi an Ani. Ulama sebagai lampu-lampu di bumi, masabihul ard, lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Jadi ulama ini masabihul ard, yang menerangi dunia ini dengan ilmu pengetahuan, seperti lampu yang kita rasakan sekarang ini. Oleh karenanya kita berusaha untuk ta'zim, untuk ikraman kepada ulama, kepada guru kita, terutama guru yang awal. Bahkan guru yang pertama itu adalah orang tua kita, baik itu ibu kandung kita maupun ayah kita. Al-madrasatul ula, yaitu sekolah pertama, bahkan ma'had awal, yaitu pesantren pertama, yaitu di keluarga. Makanya orang tua kita, orang tua kandung kita sekaligus menjadi guru kita. Nah, yang kedua, al-madrasatus tsaniyah, yaitu bisa Raudhatul Atfal atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau SDN atau juga SDIT dan seterusnya. Ini berarti madrasah yang kedua, berarti guru yang mengajar kita selain orang tua kita adalah guru yang kedua sesudah kedua orang tua kita. Betapa besarnya jasa kedua orang tua kita terhadap kita dan guru kita terhadap kita. Makanya tidak dibenarkan ada orang mengatakan itu bekas guru saya, itu mantan guru saya. Guru tidak ada bekasnya. Oh, itu guru saya waktu di RA atau di TK atau di PAUD. Oh, itu guru saya waktu di MI atau di SD. Oh, itu guru saya waktu di SMP atau Sanawiyah.
Oh, guru saya waktu di SMA atau SMK atau juga STM dan sebagainya. Berarti itu guru kita semua, bukan bekas guru kita. Termasuk orang tua kita. Sebodoh apapun orang tua kita, tetap orang tua kita. Tidak ada kata bekas orang tua kita, dan juga tidak ada kata bekas guru kita. Semua guru kita takzim. Bahkan yang paling dahsyatnya, yang paling bagusnya, guru kita pulang ke rahmatullah, kita sering menghadiahkan kepada guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Dan juga kita sambung silaturahim kita kepada putra-putrinya atau anak-anaknya, termasuk zuriyahnya. Ini berarti orang tersebut ikraman kepada gurunya, tidak mengatakan guru itu bekas. Ini yang paling bagus. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, fa ma'wahul jannah. Al-hadis. Barang siapa memuliakan orang alim, apa itu ustaz, ustazah atau guru, ya, guru di umum. Mereka alim di ilmu agama maupun alim di segi ilmu umum. Berarti dia benar-benar memuliakan aku, kata Rasulullah. Ini berarti kalau ada orang yang memuliakan orang alim, berarti ia benar-benar memuliakan aku, berarti memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Berarti ini keberuntungan bagi orang yang memuliakan gurunya. Makanya orang alim ini ya kita hormati. Apa cukup menghormati orang alim itu dengan jabatan tangan? Ya minimal kita hakul muslim sittun iza laqita fasalim alaih. Nah, kita berjumpa dengan guru kita, berjumpa dengan sama muslim, fasalim alaih. Hendaklah kita mengucap salam, termasuk guru kita. Nah, ini guru kita, pernah ada seorang dosen bercerita, orang Jepang, anaknya, cucunya belajar. Ini kakeknya seorang pejabat. Kemudian ada guru senior atau guru sepuh turun dari tangga. Ya, tentunya si pejabat ini kakek daripada anaknya atau orang tua daripada anaknya. Ini takzim meskipun mereka tidak mengenal agama Islam. Mereka betul-betul nalarnya karena otaknya itu encer. Dia menghormati, belum naik si gurunya belum turun, dia nggak langsung naik si pejabat tadi, meskipun dia katakan seorang menteri atau seorang pemimpin. Jadi gurunya turun dulu, guru cucunya atau anaknya, baru si pejabat tadi naik ke atas. Artinya ya menghormati, bukan mentang-mentang pejabat langsung, tidak. Inilah orang Jepang sudah seperti itu. Ini kata dosen saya pada saat itu. Nah, termasuk juga kita pernah dengar di saat Jepang itu dihancurkan di bom atom. Ya, yaitu ada yang disebut kota Hiroshima, ya saya lupa, dengan Nagasaki. Itu kaisarnya bertanya, masih adakah guru atau mana guru? Jadi guru itu yang mencetak menjadi presiden, yang mencetak jadi jenderal dan sebagainya, ini guru dicari. Bukan mana jenderal atau masih adakah jenderal yang hidup, tetapi masih adakah guru yang hidup atau masih adakah guru. Nah, ini. Jadi guru itu dicari oleh kaisar. Kenapa? Guru itu mencetak dari nol sampai orang itu berhasil guru. Makanya guru
tidak ada bekasnya, tidak ada mantannya. Oleh karenanya kita harus ingat dengan guru-guru kita. Apalagi guru kita bukan guru kita. Guru kita harus kita muliakan. Jadi man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fa ma'wahul jannah. Jadi barang siapa memuliakan orang alim berarti dia benar-benar memuliakan aku Rasulullah tentunya. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya. Tempatnya tentunya apa? Pama'wahul jannah, akan ditempatkan apa? Ke dalam surga bagi orang yang memuliakan ulama dan Rasul, akan ditempatkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, akrimul ulama, akrimu al ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'u mukramun. Muliakan ulama, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mulia dan dia dihormati. Oleh karenanya kita ini Allah saja menghormati, memuliakan ulama, apalagi kita, guru kita. Nah, makanya dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama itu lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Ulama itu berfatwa betul-betul dipikirkan dengan baik. Ulama berkata juga dengan baik. Bahkan ulama lebih banyak ibadah kepada Allah, lebih banyak berzikir, membaca lidahnya, lebih banyak bertasbih, lebih banyak tafakur, lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu al-faragh, waktu yang kosong itu akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama, semakin sepuh ulama, semakin berhati-hati dia bicara, karena dikhawatirkan dia bicara salah bisa menjerumuskan orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti. Makanya ulama itu berfatwa betul-betul diperhitungkan. Apalagi ulama yang mursyid, ulama yang punya karomah luar biasa. Ulama tersebut berbicaranya lebih hati-hati, karena dia bisa apa? Bisa tahu sikonnya, kasyaf, bisa buka tabir, bisa melihat yang hal-hal gaib. Ini yang luar biasa. Makanya mereka lebih banyak taqarrub ilallah. Nah, inilah ulama-ulama ini yang disebut innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi kita kalau punya panutan guru kita yang betul-betul taqarrub ilallah, insyaallah kita termasuk orang yang beruntung, karena kita bercermin, kita ingin tahu siapa Rasul kita, Nabi kita. Tentunya kita tahu siapa guru kita, yaitu ulama kita. Jangan lupa kita mencari guru, silsilahnya, nasabnya dalam apa? Dalam mencari ilmu. Ya, seorang muallim atau murabbi. Kalau muallim hanya mungkin mengajar, Pak, ya. Tapi kalau murabbi ini luar biasa. Jadi kalau muallim hanya sebatas mengajar taklim sekolah. Tapi kalau murabbi yang luar biasa di atas muallim, ini murabbi, dia punya ponpes. Betul-betul ada asuhannya, ada didikannya, di mana ulama itu gerak ke sana ke sini, dipantau, diperhatikan langsung oleh santri dan santriwatinya, santriwatinya. Ini ulama yang betul-betul punya pondok pesantren, tergolong murabbi, satu tingkat di atas muallim. Ini kiai, betul-betul kiai. Bahkan
kata Al-Muflah Kiai Anwar, yang kategori kiai itu ini bukan hanya alim, bukan hanya murabbi, bahkan dia mukasyafah, bisa mursyid. Jadi bisa melihat sikon yang ada. Masya Allah, saya belum lama lihat di suatu video, ya Allah, ada ulama yang betul-betul ulama mukasyafah, ulama yang punya karomah. Di saat masjid itu lampunya padam, tiba-tiba ada ulama datang ke masjid, langsung terang. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ulama itu saya teliti, dia setiap harinya siang malam membaca sholat pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10.000, Pak. Ya Allah, 10.000 bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita ini berapa banyak solawat kepada junjungan kita, Rasul kita, Sayyidina kita atau penghulu kita. Nah, beliaulah nanti akan memanggil kita di padang mahsyar, ummati. Hanya Rasul kita yang bisa menolong kita. Nah, oleh karenanya kita sekarang perbanyaklah sholawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dua, sholawat dan istighfar. Istighfar itu kita perbanyak juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita ini banyak, Pak, ya. Kita perbanyak istighfar. Rasul kita 70 kali sehari istighfar, bahkan bisa 100 kali, yang sudah dijamin masuk surga, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebanyak istighfar kepada Allah 70 bahkan sampai 100 istighfar beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal inilah kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita perbanyak taubat kepada Allah. Kalau orang sering bertobat, insyaallah ya, taubatan nasuha, ya, dosanya diampuni, tentunya rizkinya diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat kita, termasuk zikir kita, mari kita perbanyak. Karena orang yang pulang ke rahmatullah, kalau dia pulang, bisa jadi hal-hal yang positif yang dilakukan oleh orang tersebut, insya Allah dia akan ditiadakan, akan dicabut ruhnya di saat dia banyak berbuat baik. Kenapa? Karena kebiasaan dia berbuat baik, ya akhirnya atau ajalnya tiba sedang beramal amal yang soleh, amal yang baik. Kenapa? Faktor kebiasaan. Kan tidak sedikit kita lihat ada orang yang sesudah baca Quran ajalnya tiba, ada yang lagi sujud ajalnya tiba, ada yang lagi mimpin sholat megang dadanya langsung pingsan, langsung pulang ke rahmatullah. Kenapa? Itulah faktor kebiasaan. Ada ya, kayak guru saya sering tahajud, wafatnya atau pulang rahmatullah di saat sesudah tahajud. Ya Allah, luar biasa. Jadi kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu yang dilakukan, Allah senang kepada hambanya yang berbuat baik. Di saat dia pulang rahmatullah, ajalnya tiba, dia sedang berbuat baik. Mudah-mudahan kita juga termasuk seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisabi mi'ati darajah ma baina darajatain masyirah
500 am. Jadi bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin. Kalau kita hitung pangkat kita dengan ulama jauh Pak ya Allah. Berapa jauhnya pangkat tersebut dengan 700 pangkat. Yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Coba Pak kita bisa bayangkan. Kenapa itu ulama? Karena dia belajarnya bukan hanya 1 tahun, bertahun-tahun, beberapa tahun kepada gurunya, kepada kiainya. Bahkan ada yang bukan hanya 1 pesantren, bisa pindah ke pesantren lain. Kenapa? Karena dia haus dengan ilmu agama. Itulah ulama-ulama yang luar biasa. Makanya ulama itu pangkatnya ya enggak dibanding kita ini yaitu 700 pangkat. Jadi yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Berarti susah kita kejar Pak. Nah kita ini makanya mengejarnya ya dengan pertama taklim, ya kita cari ilmu. Ya pertama itu salah satu ikraman kepada ulama, taklim. Yang pertama tadi kita yaitu mengucap salam, afsus salam, perbanyaklah memberi salam kata Rasulullah, baik itu kepada ulama guru kita atau kepada saudara kita yang mukmin, yang muslim, kita afsus salam, kita perbanyak salam. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat malam, tapi assalamualaikum. Kita tahu yang memberi salam yang pertama hukumnya sunnah, yang menyebut hukumnya wajib. Itu salah satu doa. Jadi kita didoakan oleh saudara kita, tentunya kita jawab. Kita mendoakan saudara kita juga dijawab. Masya Allah luar biasa. Jadi doa berdoa gitu. Nah kemudian juga di samping kita cari ilmu kepada guru kita, kita juga berjabatan tangan dengan guru kita, musafahah. Ini juga salah satu membersihkan kita punya dosa. Jadi kita ini kata Abdullah ini Pak anaknya Abbas ini pamannya Rasul. Waktu Abdullah masih kecil, dia ada sahabat termuda. Waktu masih kecil ini, kalau tidak salah, dia diajak oleh orang tuanya Abbas. Abbas ini mengajak anaknya masih kecil waktu Abdullah diajak oleh Rasulullah, dimintakan doa kepada ponakannya yaitu Rasulullah. Akhirnya apa? Rasul mengambil 1 butir kurma langsung dikunyah. Ya tentunya karena ludahnya ini ya punya luar biasa ya doanya. Makanya doanya Rasul dengan ludahnya tadi berserta kurma yang dikunyah langsung disuapin diberikan kepada Abdullah. Makanya Abdullah itu orang yang sahabat paling muda tapi alimnya luar biasa. Kalau kita baca sejarah tentang Abdullah ini Masya Allah luar biasa. Makanya sahabat termuda tapi alimnya luar biasa. Ini salah satu Abdullah ini sebagai apa? Sebagai yang sanad ini ya. Sanad daripada hadis ini sumbernya dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Kemudian aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi al-hadis. Terlebih hampir atau dekat sekali manusia daripada pangkat nubuwah itu yaitu ahlul ilmi, ulama. Karena ulama itu kita tahu, ulama itu pewaris nabi, pewaris segala nabi dan rasul. Jadi makanya ulama itu pewaris nabi dan rasul. Kalau habaib ini zuriyah,
cucunya Rasul. Tapi ulama ini, kiai-kiai ini kan ada alim ulama, ada alamah Pak ya. Kalau orang alim mungkin bisa baca kitab, bisa menterjemah, tapi kalau alamah ini bukan sekadar itu, bisa mengarang kitab. Makanya alamah itu bisa profesor atau guru besar. Jadi kalau alim atau kiai bisa baca kitab, bisa menterjemah dan menjelaskan. Bisa jadi kalau alamah di atasnya orang alim. Jadi guru besar, ya mungkin maha guru atau ya profesor atau mungkin ya guru-guru besar. Makanya ini guru-guru besar rata-rata dia itu bukan sekedar pinter baca kitab, bukan sekedar bisa menterjemah, tetapi guru besar ini bisa mengarang beberapa kitab, masya Allah. Jadi kalau guru besar ini Pak perlu sekali ya di sini kita ini, makanya kita ini banyak-banyak dekat kepada guru kita Pak. Terutama kita sering silaturahim sama guru kita. Yang kedua, kita ajak putra atau putri kita ke rumah guru kita. Kita minta doa. Kalau kita mungkin tidak jadi ulama, katakan paling tidak zuriyah kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita, ahli kita bisa jadi ulama. Kenapa? Karena kita cinta kepada ulama dan juga anak kita taklim seperti ini, ya diajak anak-anak silakan, asalkan jangan mengganggu. Kenapa? Itu anak itu kita perdengarkan, ya dengan ulama menyampaikan ilmu, anak kita dengerin, alhamdulillah dia cinta kepada ulama, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yashfa'u yaumal qiyamah salasa. Yang pertama al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat selain Rasul kita, yaitu yang pertama nabi-nabi atau rasul-rasul. Yang kedua ulama. Ini kiai-kiai akan memberikan syafaat kepada kita, termasuk zuriyahnya Rasulullah, karena termasuk juga orang-orang alim atau ulama. Summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Jadi ada 3 yang memberikan syafaat nanti di padang mahsyar. Di saat itu kita butuh sekali pertolongan dari ulama-ulama, termasuk juga dari para nabi dan para rasul, terakhir itu syuhada. Makanya kita ini akram ulama, insyaallah dengan kita cinta pada ulama, kita termasuk cinta kepada rasul kita. Kita cinta kepada rasul kita, termasuk juga kita cinta kepada Allah, atau kita memuliakan guru kita, termasuk kita memuliakan rasul kita. Kita memuliakan rasul kita, termasuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam hadis Nabi juga, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Kun aliman, ini fi'il amar. Jadilah orang alim. Nah, ini orang alim nomor pertama kita tempuh. Kalau kita nggak mampu mengajar alim, anak kita, target kita anak kita. Berarti anak kita harus jadi orang alim. Nah, berarti ini yang nomor 1 kita tempuh. Au muta'alliman. Kalau tidak jadi orang alim anak kita, mereka sekarang belajar dulu, ya mudah-mudahan dengan dia belajar bawa kitab, bawa buku, nanti kita berharap anak kita menjadi orang alim. Karena dasarnya mereka belajar dengan gurunya menggunakan kitab atau buku. Berarti
Yang kedua, anak kita ini sekarang sedang menempuh ilmu di sekolah atau di pondok pesantren, berarti muta'alim. Mudah-mudahan anak kita doakan menjadi orang alim atau alimah. Kalau perempuan alimah Pak ya, kalau laki-laki alim. Au mustami'an, kalau muta'alim gak bisa, ngajinya ngaji jiping. Kan ada mungkin bapak-bapak ya, karena memang ada guru kita di sini yang menggunakan kitab, kita mungkin suruh nyimak kitab, bisa muta'alim kita. Atau guru kita enggak menganjurkan kita beli kitab, kayak sekarang ini kita mustami'. Saya bicara, bapak-bapak mendengar, berarti mustami'an. Ini masih luar biasa. Kalau saya baca dalam hadis, orang yang cari ilmu hanya tidak menulis, tidak menggunakan pulpen, mustami'an, luar biasa Pak pahalanya. Apalagi muta'alim, apalagi orang alim. Cuma mustami'an aja tuh luar biasa pahalanya. Cuma saya tidak bawa catatan itu. Ada hadis Masya Allah, luar biasa. Itulah kita tempuh ini yang ketiga, mustami'an. Jadi ngaji jiping atau jider atau kalau ngaji nguping ya, mendengar pakai telinga, atau jider bisa nyender atau ya dan sebagainya. Kalau tidak bisa juga, au muhibban. Katakan ada orang tua udah sepuh, ke masjid gak bisa ngaji, ke musola gak bisa ngaji, atau ke taklim gak bisa karena udah sepuh. Cukup dia cinta saja ada orang ngaji ke masjid atau anak-anak ngaji, dia senang melihat anak-anak pada ngaji, dengar azan, alhamdulillah, senang dengar orang azan dan lain sebagainya. Bahkan dia selalu mendoa kepada orang yang taklim, orang yang ngaji, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, dia doakan, dia senang. Ini berarti golongan yang keempat, masih bagus kata Nabi. Yang tidak bagus, wala takun khomisan, dan janganlah kalian jadi golongan yang kelima, yaitu yang mengganggu orang yang belajar. Orang yang belajar diganggu, ya ini berarti tidak dibenarkan. Mudah-mudahan ya anak kita ya kita doakan menjadi orang alim, ya meskipun mereka sedang belajar. Memang prosesnya muta'alim. Nanti pada akhirnya mereka menjadi alim atau alimah. Dan yang kemudian juga memuliakan ini adab ilal ustaz, ilal alim. Pertama, jadi adab kepada ustaz atau memuliakan dan menghormati guru. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru. Guru kita doain guru-guru kita supaya sehat gitu Pak. Meskipun guru kita di mana-mana, ya Allah berikanlah kesehatan guru-guru saya yang masih pada hidup. Kita doakan ya supaya macam-macam. Yang sudah pulang ke rahmatullah kita sebutin namanya si A, si B, si C terus. Alahin Al-Fatihah gitu. Berarti kita masih cinta kepada guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Yang masih hidup kita doakan. Kalau kita ada waktu kita silaturahim langsung. Nah ini namanya mendoakan kebaikan untuk guru. Dan rendah hati kepada guru. Enggak boleh sama guru ada rasa sombong. Karena ada cerita guru saya begini. Waktu saya masih belajar di Al-Huda, guru saya bercerita, ada seorang guru, muridnya belajar ke luar negeri, nggak tahu luar negerinya mana. Tiba-tiba dia berhasil, si guru ini datanglah, guru senior itu datang, girang, bangga, senang kepada muridnya yang baru pulang dari luar negeri. Tiba di rumah muridnya, si guru nggak disapa, nggak ditegur oleh muridnya yang alim itu. Si guru akhirnya pulang mengusap dada dari rumah muridnya, mengusap dada. Ya Allah, saya enggak dikenalin sama guru saya enggak ditanya sama guru saya enggak disapa. Ini mungkin rintihan si guru. Akhirnya apa? Ilmu si murid bukan malah tambah berkah, kurang berkah. Sama dengan orang tua. Ada anak kaya,
orang tua seperti pembantu, disuruh-suruh, na'udzubillah min zalik. Orang tua dimuliakan, dihormati, jangan lagi ya disakiti, ngucap apa namanya istilahnya aja ya atau enggak boleh, apalagi sampai menyakiti. Makanya kalau kita memuliakan orang tua kita dengan wajah senyum, wajah yang ceria, memandang wajah orang tua kita sama dengan pahala haji dan umroh. Pernah saya baca hadis, ya Allah, cuma memandang yang luar biasa dengan ucapan yang santun. Bagaimana kalau kita yang membawa hal-hal yang luar biasa? Oleh karenanya orang tua kita, guru kita jangan diabaikan. Kemudian mencontoh akhlaknya guru kita. Guru kita contoh akhlaknya, akhlak yang baiknya. Karena akhlak ada dua, ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, ada akhlak yang mazmumah, yang tercela. Akhlak yang mahmudah kita contoh akhlak guru kita ikuti ya akhlak beliau, akhlak mereka, dan juga akhlak yang buruk guru kita jauhkan. Kemudian menenangkan hati guru. Kalau guru mungkin lagi kurang tenang ya, kita agak risau atau galau, gimana kita tenangkan ya. Ini mudah-mudahan guru kita selalu mendoakan kita. Kemudian ada lagi yang berikutnya, ini ada 3 hal bagi orang yang belajar Pak atau sekolah, terutama untuk anak kita ini. Guru harus ikhlas kalau ngajar kepada muridnya. Pertama, yang kedua, murid harus ikhlas dalam belajar sama gurunya. Dan yang ketiga, orang tua ikhlas memberikan infak atau SPP atau bayaran buat biaya anaknya. Jadi 3 ini kalau semuanya ikhlas, insya Allah menjadi ilmunya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Artinya ziyadatul ilmu. Jadi orang yang ilmu bermanfaat itu berarti tambah ilmunya, tambah manfaat, tambah taqarrub ilallah. Jadi buahnya anak kita punya ilmu yang bermanfaat, taqarrub ilallah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada ilmu la yunfa atau ilmu ghair nafi, ilmu yang tidak bermanfaat, karena mungkin si guru tadi tidak ikhlas, murid juga mungkin tidak ikhlas, atau orang tua tidak ikhlas memberikan biaya buat anaknya. Bisa jadi ilmu anak tersebut tidak bermanfaat. Artinya ziyadatul ilmi ba'idun minallah, bertambahnya ilmu tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa sampaikan ada manfaatnya, dan juga bila ada sunyi kurang baik saya mohon pada sekalian, karena memang ini bicaranya kurang tepat. Ini saya momennya, kenapa momen hari guru saya angkat temanya ini, mudah-mudahan dimaklum oleh sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.